Warabi'atuhu fafadailuhu, adapun keutamaan keuntungan Ramadan yang pertama, taghfiruz dzunub, akan diampuni dosa-dosa kita. Qala Allah Ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan hal min sa'ilin fa'atiyahu hal min mustaghfirin fastaghfirullah hal min taibin fa'atubu ilaihi. Setiap malam Ramadan Allah selalu memanggil dengan 3 panggilan. Apakah ada orang yang memintaku dalam bulan suci Ramadan, maka akan aku kabulkan. Apakah ada orang yang minta ampunanku, maka aku akan ampuni. Dan apakah ada orang yang mau bertobat kepadaku, maka aku akan terima taubatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan suci Ramadan awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya ampunan, dan akhirnya 10 terakhir idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada yang ngomong hadis itu lemah, baik, saya kasih yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin fi Ramadan mutaqa'a minan nar wa ala kulli muslimin taqwatul mustajabah. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Hadisnya hasan sahih. Bagi Allah di setiap hari dan di setiap malam Ramadan, Allah akan membebaskan orang-orang hambanya dari api neraka. Bahkan 1 detik 600.000. Dan bagi setiap seorang muslim ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa mantu? Apa dua-duanya? Roman-romannya dua-duanya. Mudah-mudahan yang jawab salam semuanya sehat, panjang umur, punya cucu putra putri jadi cucu putra putri yang soleh-solehah, rizkinya berlimpah ruah, berkah bisa ke Mekah Madinah, berangkat haji dan umroh yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ummatan Muhammadin ala sa'iril umam bi syahri Ramadanil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadarin ibadata sanati wa yakunu man tahta al-'arsh wa man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramadan aqtallahu ta'ala bi kulli ra'atin madinah tumlahu min ni'amillah ila akhiril hadith al-hadith. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, kita bersama Ustaz Wahyudin SPD beserta Ustaz yang lainnya, para bapak haji, bu haji, insyaallah semuanya calon-calon haji, tokoh masyarakat, rekan-rekan santri, bapak ibu jamaah Masjid Baitul Rahman yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mereka hormat takdim, cinta dan kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tentunya yang pertama, mari tiada kata yang terindah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain yuk kita tata niat kita bulatkan niat kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban sholat subuhi berjamaah. Disusul kita punya acara musyawarah bersama berusaha konsisten istiqamah
setiap minggu pagi kita taklim, kita musyawarah bersama. Insyaallah mudah-mudahan hadirnya kumpulnya kita pada pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi. Nanti pun Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring sahabat senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah membawa risalah, memimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita menyempatnya khususnya Bapak Ibu yang hadir jamaah Masjid Baitur Rahman. Insyaallah suatu saat nanti pun bisa ziarah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu saat nanti impian harapan kita tidak berjumpa di dunia ini. Mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan akan bisa satu lantai, satu atap bersama beliau di surganya Allah. Amin. Di kaulinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Mudah-mudahan yang hadir semua ini sehat, panjang umur, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pula kantongnya. Amin. Mari sebelum kita musyawarah bersama, satu Fatihah untuk semua ahli kubur kita siapapun dia. Mudah-mudahan senantiasa dapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya sehat seperti sedia kala. Yang cucu putra putri dari cucu putra putri yang soleh solehah, punya hajat, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, bisa melaksanakan puasa sempurna dengan mendapatkan rahmat ridhonya Allah pun. Kita panjang umur, suatu saat nanti pun kita kembali, mudah-mudahan kembali kita dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, dapatkan ampunan, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullahaladzim. Wa ala kulli niyatin shalih hadratin nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asbahatu wa ahli kiram bil hadratin musallin wa na'udzu billahi ta'ala min asyhadina syahadatus salihin. وجاهدين عبودية المقربين المساجد خصوصا لمحمد الشيخ عبد القادر الجيد خصوصا للسدادين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان المهاجرين الأنصار خصوصا إلى صحابة الرسول الجبال وخصوصا إلى أخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وحيران وعامة البلد وخصوصا إلى أرواح من أولياء الله من المسجد إلى المغرب وخصوصا إلى أرواح هذا الجماعة وخصوصا إلى أرواح هذا القرية وخصوصا إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين. Lanjut.
Memang semangat apa jawabnya? Lemes amat ya. Apabila seseorang setelah sholat subuh berjamaah lalu dia duduknya zikir, taklim dan lain sebagainya sampai matahari keluar, dia mendapatkan 1000 haji dan umrah. Ada capnya lagi, maqbulatun. Ada capnya, maqbulatun. Jadi sampai matahari keluar, sampai matahari keluar, keluarnya jam berapa? Jam 6-10 menit, cuma sebentar ya. Ada? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul awal ya. Ramadan adalah aqidatul awal. Wasa ala tasawuf, wasa ala tauhid. Nanti terakhir kita sampaikan tauhidnya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik. Hadis yang diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu. Muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah Ta'ala barang Anas bin Malik adin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ulih ngendika men utawi sapa men ku hadir gelem hadir sapa man majlis ilmu ing dalem majlis ilmu ning di Ramadan ing dalem bulan suci Ramadan yo kata mongko bakal nyatet sapa Allah Gusti Allah Ta'ala barangan nyatet dikuli kodami kelawan satu telapak kaki ibadah tasanatin ing ibadah 1 tahun. Bayangkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda man hadara majlis fi Ramadan kata Allah lahu bi kulli qadami ibadat sanati ila akhir hadis. Barang siapa kau mau hadir di majelis ilmu kapan? Di bulan suci Ramadan. Jarang-jarang bulan suci Ramadan ya, setahun sekali kan? Setahun sekali kan? Seandainya diperlihatkan rahasia di balik Ramadan, lataman tahu as-sanata Ramadan kata. Seandainya umatku dikasih tahu rahasia di balik indahnya, hebatnya, utamanya Ramadan, maka umatku akan mengharapkan 1 tahun itu Ramadan. Kuatkah kira-kira 1 tahun Ramadan? Maka kita nikmatin saja di Ramadan. Kau mau hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap 1 telapak kakinya melangkahnya Allah catat ibadah 1 tahun. Umpama tadi paling jauh berapa langkah? 500 meter, berarti 1000 langkah tadi. Subhanallah, udah 1000 tahun ibadah, mengalahkan umat-umat terdahulu. Ini hebatnya Tuhan. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dia akan bersamaku nanti di bawah arsy-Nya Allah. Lanjut ya. Wa man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramadan aqrallahu ta'ala bi kulli ra'atin madinatan tumlahu wa tamlahu. Silakan Umar bin Mazul atau biasa. Barang siapa mendawamkan, mengistiqomahkan salat berjamaah 5 waktu, sholat jamaah 5 waktu orang, subuh doang Ustaz, enggak apa. Kok bisa berjamaah setiap jamaah? Istiqomah konsisten berjamaah di bulan suci Ramadan 5 waktu. Allah Ta'ala bikulli rakatin Madinah, maka Allah akan kasih dari setiap 1 rakaat Madinah dan kota. Berarti kita maknai istana. Jadi nanti rumahnya segede kota, udah istana saja maknanya. Tumlahu min ni'amillah, atau tumlahu min ni'amillah, yang kota ini
dipenuhi nikmat-nikmatnya Allah, lengkap dengan segala fasilitasnya, termasuk bidadari surga. Halo, satu orang akan dicepai, disediakan 1000 bidadari surga. Ada yang nyeletuk gempor dong Ustaz? Tidak. Nanti satu orang akan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melayani 1000 bidadari surga. Maka di dunia ini mah santai aja, biasa aja. Jalani dengan nikmat, tawakal, pasrah, berusaha. Mau orang suka kayak, mau orang benci kayak, mau orang mandang kayak, mau orang kagak kayak, bodoh amat. Yang penting jalannya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman birra walidayhi fi Ramadan ya nalukan Allah ta'ala birrahmah. Barang siapa kok berbuat berbakti terhadap kedua orang tua di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melihat dia dengan penglihatan kasih sayang. Halo? Ketika kita disayang, dicinta, kasih senang. Sadunya. Halo? Kita punya kekasih tuh, punya istri tuh. Ibunya orang ada deh. Ya Allah. Punya kekasih bilang sayang, bilang cinta, senang gak? Lah ini yang sayang Allah. Yang punya sayang, maha sayang segala sayang Allah. Allah akan melihat kita dengan penglihatan kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang, no problem, lewat urusan semuanya. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku akan menanjung dia bersama di surga. Wa ma min imra'atin tatubu ridho zawjiha fi Ramadan. Nih, tidak ada seorang perempuan istri yang mencari ridho seorang suami, ridhonya suaminya di Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan kagak misuk-misuk, kagak marah-marah, ibu-ibu, para istri kagak marah-marah sama suami, selalu senyum. Bakti di bulan suci Ramadan illa walaha Maryam wa Asiyah, dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala Siti Maryam dan Dewi Asiyah. Subhanallah. Wa man qada hajatu akhi al-muslim fi Ramadan qadallahu lahu alf hajatin yaumil qiyamah. Dan barang siapa mendatangkan hajatnya seorang mukmin, menolong seorang mukmin di bulan suci Ramadan, maka Allah akan datangkan 1000 hajat di hari kiamat. Terakhir, wa man aswaja fi masjidin min masajidil ta'ala fi Ramadan kana lahu nur fi qabrihi, maka Allah Ta'ala yusallina fi dhalikal masjid wa sallallahu alaihi aman tastaghfirullah hamalatul arsh madama dhalika fil masjid. Terakhir, kok barang siapa mau menghidupkan lampu-lampu masjid di bulan suci Ramadan, jadi datangnya duluan nih, rebutan nyalain lampu. Halo? Kana lahu nur fi qabrihi, maka akan menjadi penerang nanti dalam alam kuburnya, karena dia pernah menyalakan lampu-lampu masjid di bulan suci Ramadan. Wa katama lahu thawaban shallina fi dzalikal masjid, dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang sholat di masjid itu. Subhanallah. Jadi di perabot masjid luar biasa pahalanya. Ya. Nyalain lampu saja. Wa sholat kali al malaikat wastaghfirullah aman. Malaikat memintakan rahmat, ampunan. Bahkan hamlatul arsh, malaikat
penjaga harus memintakan ampunan pada orang-orang yang mau menyalakan lampu masjid. Maka dari kafir masjid, selagi ya, lampu itu digunakan untuk orang-orang yang memakmurkan di dalam masjid, sampai yang mewakafkan tanah ini seluruh ahli kuburnya, bahkan keluarga kita. Kita mewakili keluarga kita nih, walaupun keluarga kita nggak berangkat semua, tapi ada salah satu nih yang berangkat ke sini, subhanallah, mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah. Ramadan berasal dari kata Roma yang berarti membakar, yang berarti panas. Ketika panas berarti membakar. Syahrul Ramadan berarti bulan pembakar. Bulan penghalusan. Pembakaran apa? Pembakaran kesalahan, pembakaran dosa-dosa, pembakaran nafsu, pembakaran syahwat. Itu Ramadan. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala An-Nawawi berkata, Imam Nawawi Al-Bantan fi Syarhil Nasaihil Ibad, dalam Syarah Nasaihil Ibad, Syahrul Ramadan as-suki, bulan Ramadan itu seperti pasar, bazar. Halo? Bazar setiap hari enggak. Ya. Yuftahu fi awalihi wa yughlaqu fi akhirihi, ay fi waqtin qalilati, dibuka pada waktu itu dan ditutup pada akhir Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ramadan ini bazar Ramadan, ya, jor-joran pahala. Fi waqtin qalilatin, waktunya sedikit, kagak lama. Halo? Ini Ramadan seperti bazar, ya, seperti bazar. Tijaratuhu Ramadan, iya apa? Dagangannya Ramadan apa saja? Di antaranya qiraatul Quran, memperbanyak membaca Quran. Wa sholatul lail, ay sholatul tarawih, at-tahajjudi, sholat malam, termasuk sholat tarawih. As-shadaqatu, memperbanyak sholat. Wa mut'imis syiyam, memberi makan, memberi buka terhadap orang yang berpuasa. Al-iksaru ala istighfar, memperbanyak istighfar. Wa saumu Ramadan, selain melaksanakan perintah sholat 5 waktu, juga mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa kok mau berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban,
karena benar-benar ikhlas iman melaksanakan perintah Allah semata-mata. Beriman kepada Allah semata-mata mengharapkan rahmat ridhonya Allah, kagak karena yang lain. Kagak malu sama mertua, bukan karena malu sama tetangga itu puasa, tetangga pada puasa, aku kagak puasa, malu kagak. Puasanya karena Allah, iman wahtisaban mengharapkan rahmat ridho pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Itu puasa. Termasuk dagangannya Ramadan. Warabihatuhu fafadailuhu, adapun keuntungan Ramadan yang pertama, taghfiruz dzunub, akan diampuni dosa-dosa kita. Qala Allah Ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan, hal min sa'ilin fa'atiyahu, hal min mustaghfirin fastaghfirullahu, hal min taibin fa'atubu ilaihi. Setiap malam Ramadan Allah selalu memanggil dengan 3 panggilan. Apakah ada orang yang memintaku dalam bulan suci Ramadan, maka akan aku kabulkan. Apakah ada orang yang minta ampunanku, maka aku akan ampuni. Dan apakah ada orang yang mau bertobat kepadaku, maka aku akan terima taubatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan suci Ramadan awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya ampunan, dan akhirnya 10 yang terakhir idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada yang ngomong hadis itu lemah, baik, saya kasih yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin fi Ramadan mutaqa'a minan nar wa ala kulli muslimin taqwatul mustajabah. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Hadisnya hasan sahih. Bagi Allah di setiap hari dan di setiap malam Ramadan, Allah akan membebaskan orang-orang hambanya dari api neraka. Bahkan 1 detik 600.000. Dan bagi setiap seorang muslim ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Ramadan ibarat bazar pasar. Ketika kita di pasar, aksabul insan bisuki ifnani, macam golongan orang yang di pasar cuma ada 2, Pak. Siapa? Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya di pasar dia dagangannya beruntung. Yang kedua, kalau nggak beruntung apa? Untung atau rugi. Sama. Siapa yang akan beruntung di bazar Ramadan ini? Hum yahtaribuna ala syahri Ramadan. Mereka orang-orang yang mau memuliakan bulan suci Ramadan.
Ramadan dengan banyak istighfar, dengan banyak bertaubat, banyak membaca Al-Quran, dijaga puasanya, diikuti dengan sholat malamnya, sholat tarawih. Mereka lah orang-orang yang beruntung, al-muflihun. Lalu siapa orang-orang yang rugi? Tayyibuna ala syahri Ramadan. Mereka orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Gak ada greget sama sekali, biasa saja. Sholat tarawih biasa, malah orang resep. Baca Al-Quran orang resep, boro-boro puasa. Ya, rokok sambil action di jalan. Nah, untuk orang-orang yang sudah ditutup pintunya, itu hidayahnya. Nah, untuk bahagia orang-orang yang bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kuntayyibun ala syahri. Mereka orang yang rugi, orang-orang yang menyia-nyiakan ya terhadap bulan suci Ramadan. Mereka lah itulah orang al-khasiruna, yaitu orang-orang yang rugi. Mari kita muliakan Ramadan ini. Halo? Mengapa? Karena waktunya waktuhu qalilatu. Waktunya sedikit, waktunya terbatas. Limited time offer, waktunya terbatas sebentar. Dan Ramadan hanya datang sekali setahun, betul? Dan tidak ada jaminan bagi kita semua untuk bertemu Ramadan tahun depan. Maka dari itu muliakan Ramadan ini. Jangan tunda untuk bertobat, jangan tunda untuk berpuasa, jangan tunda untuk membaca Al-Quran, jangan tunda untuk berbuat baik terhadap sesama. Lakukan ibadah semata-mata mengharapkan rahmat ridhonya Allah. Halo? Ramadan ibarat pasar, bazar Ramadan sama seperti jamaah yang akan menyesal jika tidak membeli barang berharga di pasar saat ia memiliki kesempatan. Nyesel enggak? Di pasar ada barang bagus, kakak dibeli. Nyesel enggak? Nyeselnya luar biasa. Ya. Ternyata Ramadan ini mengajak kita untuk memperlakukan Ramadan mengajak kita untuk memperlakukan Ramadan ini bukan sebagai bulan untuk bermalas-malasan, untuk bersantai-santai, tidak. Tapi justru Ramadan adalah sebagai bulan kesempatan untuk kita berintensif meningkatkan mutu kualitas kita tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya melalui puasa di bulan suci Ramadan. Jadi hakikat puasa adalah bukan semata-mata hanya menahan makan, minum, lapar, haus, tidak. Tapi bagaimana hati dan pikirannya totalitas untuk menyerahkan dirinya, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala yang terakhir 15 menit lagi ya. Lanjut. Qala al-Imam al-Ghazali fi Ihya.
Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 177 juz 1. Halo, kalau pengen dinamain santri harus ngaji Ihya. Ada salah satu guru ngomong begini, kalau belum ngaji Ihya belum dinamain santri. Makanya sampai harus ngaji Ihya. Berkata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, as-sawmu salafatu darajati. Ini tauhidnya. Ternyata puasa itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 pangkat. Derajatnya puasa ada di 3. Golongannya, pangkatnya. Orang-orang yang berpuasa itu dibagi di 3. Yang pertama, shaumul awam. Yang kedua, shaumul khawas. Yang ketiga, shaum khawasil khawas. Yang pertama puasanya orang umum, yang kedua puasanya orang-orang khusus, yang ketiga puasanya khawasul khawas. Khusus di atas khusus berarti luar biasa. Apa shaumul awami? Halo. Adapun puasanya orang-orang awam, orang-orang umum nih, fakaful bakti wal farji an qadar syahwati. Adapun puasanya orang-orang awam adalah bisa menahan perut, bisa menahan lapar dan haus, wal farji dan menahan kemaluan, an qadar syahwati untuk mendatangi hajat kesenangan, kagak bercinta di siang hari. Jadi cuma jaga bisa nahan makan, minum, lapar, haus, gak bercinta sama suami sama istrinya di siang hari. Namun matanya kagak puasa, matanya lihat jelalatan, tangannya kagak puasa, kakinya kagak puasa, melangkah ke tempat-tempat maksiat. Halo, hatinya kagak puasa, lihat bini orang cakep banget, itu bini orang ya, dibayang-bayangin apanya. Halo, kamin so'imin kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min syami illa ju'. Banyak sekali orang-orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini puasanya orang awam, cuma nahan lapar haus doang, tapi gauta tubuhnya kagak dijaga, matanya gak dijaga, hidupnya gak dijaga, telinganya gak dijaga, tangannya, kakinya, hatinya. Subhanallah. Ini orang-orang awam. Yang kedua, lanjut. Amma shaumul khawasi fa huwa shaumus shalihin. Adapun puasanya orang-orang khawas, orang-orang khusus, yaitu puasanya orang-orang sholih. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Halo. Wa huwa kaful jawari anil afati fala yatimu dzalika illa bi mudawamati khamsati asya. Puasanya orang-orang khawas berarti dia menjaga gauta tubuhnya, anil afati, menjaga dari setiap anggota tubuhnya untuk tidak berbuat dosa. Kenapa? Fala yatimu dzalika, maka puasanya orang-orang sholih tidak akan bisa sempurna
kecuali illa bimudawati khamsati asyad, kecuali melanggengkan menjaga 5 perkara. Apa yang pertama? Al-awwalu ghadul basar, memejamkan mata, jangan melihat yang diharamkan. An kulli ma yudahu syar'an, jangan melihat perkara yang secara syarak tidak boleh. Wasani, adapun yang kedua, hifdzul lisan anil ghibati wal kadhib. Bahwasanya orang-orang soleh, dia menjaga mulutnya dari menggunjing kejelekan orang lain, ngerasain orang lain. Dia menjaga mulutnya gak berkata bohong. Wanamimatu, dan menjaga tidak mengadu domba. Wal yaminu al-ghamus, dan tidak sumpah palsu. Lama rawa, karena ada satu riwayat dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsatu asy'atu bitusawm, ada 5 perkara yang akan menghancurkan seluruh pahala puasa. Halo, jamaah kerja sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Halo, jamaah kerja 1 bulan kagak digaji, mau apa kagak? Udah kerja capek-capek di rumah, istri, bini, anak, nanti gajinya untuk beli baju baru, betul? Malah orang digaji. Kesel gak? Capek gak? Sama puasa akan musnah pahalanya, akan hilang pahalanya dengan 5 perkara. Yang pertama, al-kadhibu, berkata bohong. Wal-ghibatu, yang kedua, menggunjing kejelekan orang lain. Yang ketiga, wan-namimatu, adu-adu atau mengadu domba. Yang keempat, wal-yaminu al-ghamus, sumpah palsu. Yang kelima, wan-nadru bisyahwati, melihat dengan pandangan syahwat, melihat dengan pandangan nafsu. Ya, ini 5 perkara. Terus syaratnya lagi yang ketiga, wasfalitu kaful uzuni dan istimai kulli makruhi, menjaga kedua telinganya dari perkara ya, dari pendengaran, ya, menjaga kupingnya dari mendengar perkara yang tidak baik. Warabi kamu jadi apa anil makari, menjaga seluruh kalta tubuhnya dari perkara yang kurang baik. Kamu bakmi an subhat, dan menjaga perutnya dari perkara subhat. Fi waqtil iftar, ketika waktu berbuka puasa. Terus ya, sedikit lagi. Itlaman dari suami al-ta'am al-halal kembali iftar al-haram. Fa'mafalu kaman bada qasran wa hadama disra. Mumpung buka, makan sekenyang-kenyangnya juga kagak boleh. Ya, seperti membangun panggung tapi merobohkan kotanya, hancur semua. Apa sabu khawasul khas, yang terakhir, adapun puasanya khawasul khas, orang-orang yang luar biasa. Fasabul qalbi adil hibati ad-daniyati, selain menjaga perkara yang membatalkan puasa, selain menjaga perkara yang membatalkan pahala puasa, khawasul khawas, puasanya orang-orang di atas khusus luar biasa, mereka menjaga hatinya anil himami ad-daniyati, dari siratan yang buruk,
kerentek yang jelek. Kapan ini? Ya, jadi punya hati niat yang jelek, jauh dari hati yang jelek, jauh dari siratan yang wal ifkariat dunyawiyati, gak pikir-pikir tentang urusan dunia. Wakafuhu amma siwallahi bil kulliyati, mencegah hatinya terisi daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa'idha tafakar hadas sa'id fi maskallah yasulul al-iftar min syafihi. Mereka khawatir kalau hatinya, pikirannya berpikir tentang dunia akan melupakan Allah, puasanya menjadi batal. Itu orang-orang khawas. Wa huwa rutbatul anbiya wa huwa rutbatul anbiya siddiqina. Puasa yang seperti ini bisa menjaga hatinya, bahkan hatinya terisi hanya Allah Subhanahu, gak pernah tersirat keburukan dalam hatinya, gak pernah nyusahin dunia. Takut dia melupakan. Jadi secara totalitas ya, puasa bukan hanya sekedar mencegah lapar haus, tapi bagaimana dia dengan hati dan pikirannya totalitas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi puasa kok matanya jelalatan liatin istri orang misalkan, kagak boleh, betul? Berarti kita belum bisa menjalankan perintah Allah. Berarti kita belum bisa menauhidkan Allah. Berarti kita belum bisa mengesahkan Allah. Lagi puasa kok tangannya masih nyuri. Nyuri ini dilarang oleh Allah. Kok berani melanggar perintah Allah? Hakikatnya kita belum bisa mengesahkan Allah. Hakikatnya kita belum bisa mentauhidkan Allah. Lagi puasa hatinya benci sama orang, lagi puasa punya hasud, lagi puasa prasangka buruk, lagi puasa ujuk luar biasa lembutnya. Gak ada yang seperti aku nih, lagi baca Al-Quran di masjid sendiri, gak dalam hati orang kagak tahu. Subhanallah, ini lebih dahsyat. Halo, yuk, sudahkah kita benar-benar berpuasa? Soma ya sumu sauma wasyama. Soma telah berpuasa, ya sumu lagi berpuasa, sauma benar-benar berpuasa. Yuk, sudahkah puasa kita ini benar-benar membawa diri kita baik? Benarkah dengan puasa ini hakikatnya kita sedang mengesahkan Allah? Benarkah dengan puasa ini hakikatnya kita sedang mentauhidkan Allah? Sehingga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya umat-umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa mengerjakan puasa. Bagaimana puasa yang bagaimana? Puasa yang benar-benar totalitas jiwa raganya madep kepada Allah Subhanahu, sehingga soma yasumu
sauman. Pada hakikatnya puasa itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Yuk kita isi, kita manfaatkan betul puasa ini. Jadikan puasa ini puasa yang terbaik, karena gak ada jaminan tahun depan kita bertemu dengan Ramadan lagi. Sekali lagi, banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.